ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد hadirin jamaah majlis maulid musalla al-mahsyurin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas nikmat daripadanya kita dapat hadir di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, langkah kita daripada rumah, Allah ganjar dengan ganjaran yang banyak berupa ampunan daripada Allah. Dari setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini, Allah angkat darajat kita. Dan semoga apa yang kita baca ini menunjukkan bahwa kita merupakan umat Nabi kita Muhammad yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. Dan semoga Allah juga mengizinkan kita masuk dalam golongan umat-umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat menambah lagi kita lebih mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung apa yang kita sudah bahas pada pertemuan bulan yang lalu, yaitu penjelasan tentang salawat pembuka pada kitab Maulid Simtud Durar. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas pada baris yang keempat, yakni Ya Rabbi Salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Betul ya? Baik, hari ini malam ini kita akan masuk pada baris yang kelima. Ya Rabbi Salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq. Wahai Tuhan, berselawatlah kepada Muhammad, seorang yang berbudi, seseorang yang terindah, makhluk yang terindah ucapannya dan paling jujur ucapannya. Ahla itu artinya yang paling manis, tetapi kalau ucapan dia lebih sesuai diterjemahkan dengan yang paling indah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh pengarang kitab Maulid ini sebagai manusia yang paling indah, yang paling manis tutur katanya, dan juga paling jujur ucapannya. Dalam banyak riwayat memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tutur kata yang begitu indah, yang mana keindahan itu bukan hasil didikan manusia. Karena kita tahu bersama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ayahnya sewaktu Nabi dalam kandungan ibunya. Ketika Nabi dilahirkan, Nabi diasuh dan disusui oleh perempuan dari Bani Sa'ad, yaitu yang bernama Halimah As-Sa'diyah, perempuan dari Bani Sa'ad. Dan itu memang tradisi masyarakat Arab, apabila mereka memiliki anak, mereka akan kirimkan ke orang-orang yang memang pekerjaannya menyusukan budak-budak, menyusukan anak-anak kecil. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ini diasuh dan juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dibawa ke kampungnya, ke kampung Bani Sa'ad. Ya, sampai usia Nabi menginjak usia 4 ataupun 5 tahun. Begitu. Nah, orang kampung ini adalah orang-orang yang dari segi pendidikan tidak terlalu tinggi, ya. Maka tidak mungkin mereka dapat mendidik Nabi sehingga melahirkan Nabi ini seorang yang mempunyai tutur kata yang baik. Kemudian setelah diasuh oleh Bani Sa'ad, Nabi dikembalikan kepada orang tuanya. Pada asalnya Halimatus Sa'diyah ingin lebih lama mengasuh Nabi.
Tetapi ada peristiwa yang membuat Halimatus Sa'diyah itu takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah. Karena apa? Ada satu kejadian yang mana Halimatus Sa'diyah mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad, bukan waktu itu belum jadi Nabi, Muhammad kecil itu dibunuh oleh seseorang. Dibunuh bagaimana? Jadi ada seseorang yang datang, yang dia mengambil tangan Nabi ketika Nabi sedang bermain dengan kawan-kawannya, dibelah dadanya. Dadanya dibelah, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan apanya? Hatinya. Siapa manusia itu? Jibril alaihissalam. Jadi Jibril itu sudah datang sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi kecil, ketika masih di kampung Bani Sa'ad, itu diambil, dibelah dada Nabi. Maka kawan-kawannya ini mereka ketakutan. Muhammad dibunuh katanya. Kemudian dia datang ke rumah ibu susunya, Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya apa? Akhirnya dia cari Muhammad, rupa-rupanya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kesan, tidak ada bekas belahan di dadanya itu. Seolah-olah memang tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian Halimah As-Sa'diyah ini takut kalau memang Nabi ini betul-betul dibunuh, gitu. Karena cerita anak kecil pasti jujur, ya. Anak kecil kalau cerita pasti jujur. Maka Nabi pun akhirnya bawa ke rumah ibunya Aminah, ya, bawa ke rumah ibunya Aminah. Baik, kemudian itu cerita tentang masa kecilnya Nabi. Nah, kemudian ketika Nabi diasuh oleh ibunya, itu pun tidak lama, ya. Ibunya meninggal pada usia Nabi berapa? 6 tahun, ya. Usia Nabi 6 tahun, ibunya meninggal. Tidak lama dididik oleh ibunya. Diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Maka ketika diasuh oleh ibunya, oleh kakeknya itu, usia Nabi waktu itu 6 tahun, kemudian diasuh oleh kakeknya meninggal pada usia 8 tahun. Tidak lama juga. Nah, setelah itu Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib tidak dikenal sebagai orang yang pandai dalam syair. Orang yang tidak dikenal sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Ya, dia pun bukan orang yang kaya juga, begitu. Nah, artinya kefasihan yang Nabi punya itu bukan hasil didikan manusia. Tetapi siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan adalah malaikat Jibril. Dari mana buktinya? Buktinya adalah sebuah hadis. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya, dalam kitabnya Tarikh Asbahan, dan juga Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq disebutkan begini. Satu ketika Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Umar, "Ya Nabi Allah, tidak pernah kami menjumpai manusia yang lebih fasih di antara kami melainkan engkau ya Rasulullah. Ucapannya itu sangat fasih, dan kami tidak pernah menjumpai manusia yang paling fasih melainkan engkau ya Rasulullah. Kemudian dari mana engkau mendapatkan kefasihan itu?" Kata Rasulullah, "Kanat lughatu Ismail qad darasat. Faja'ani biha Jibrilu fahafiztuha." Adalah bahasa Ismail itu telah dipelajari. Faja'ani biha, maka Jibril datang dengan bahasa yang dibawa oleh Ismail itu. Ya, Ismail kan nenek moyangnya bangsa Arab, ya. Ismail adalah nenek moyangnya, kakek moyangnya bangsa Arab. Maka Jibril datang kepadaku biha, dengan membawa bahasa itu. Fahafiztuha, maka aku menghafalnya. Ya, jadi kefasihan yang Nabi dapati itu adalah hasil didikan daripada Jibril alaihissalam. Sehingga ucapan Nabi itu sangat-sangat fasih. Dalam sebuah riwayat juga kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma kana Rasulullah yasridu kasardikum haza." Tidak pernah Rasulullah itu kalau ngomong, ya,
Yasridu. Apa itu kalau yasridu? Artinya suka memperbaiki susunan perkataan. Kalau kita kan kalau ngomong, udah ngomong kita ulang lagi. Ya, ada yang nggak betul. Ya. Kalau Nabi itu kalau udah ngomong lancar gitu. Nah, kalau kita enggak ya. Ya. Apalagi kalau kita itu kalau ngomong banyak gitu. Ya, kayak siapa tuh? Gitu. Ya kayak begitu dah. Gitu ya. Ya. Nabi tidak pernah mengucapkan perkataan yang ucapan itu tidak pernah lancar. Nabi selalu kalau ngomong lancar dan tidak pernah diulang lagi untuk membetulkan susunan perkataannya. Loh, begitu lancar. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Akan tetapi Nabi itu kalau berkata-kata, dia akan berkata-kata dengan perkataan yang jelas, yang sangat jelas. Yahfazuhu man jalasa ilaihi. Kalau orang yang duduk bersama Nabi, maka orang yang duduk itu niscaya akan mampu menghafalnya. Saking jelasnya omongan. Tuh. Saking jelasnya omongan apa yang Nabi ucapkan, maka orang yang duduk di samping Nabi itu pasti akan mampu menghafalnya. Dan di antara kelebihan ucapan Nabi adalah Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Ucapan yang singkat namun padat. Tuh. Tidak pernah Nabi lain diberikan kelebihan ini melainkan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat namun sangat padat isinya. Nabi kita Muhammad. Ya. Kalau kita dengar orang yang ngomongnya lancar, enak kita dengarnya ya. Tapi kalau kita dengar orang ngomong banyak terbata-batanya, kita pun jadi malas dengerin. Sebagai contoh, di antara pejabat-pejabat kita yang saya suka dengar itu siapa? Anies Baswedan. Bukan karena pilihan kita itu, bukan. Tapi kalau dia ngomong, ya, coba perhatikan. Kalau dia ngomong sangat lancar, jelas, tidak pernah diulang-ulang, sehingga orang yang mendengarnya itu enak. Bahkan kalau lagi menyampaikan sambutan tentang maulid, enak juga. Kalau dia pakai sorban, panggil ustaz tuh dia. Kalau menyampaikan apa saja sambutan, enak didengarkan. Ya. Ada lagi yang pejabat kalau ngomong kita dengerinnya nggak enak, ya, kita dengerinnya nggak perlu saya sebutkan namanya. Nah, ini satu contoh betapa para sahabat itu sangat suka kepada dengar ucapan Nabi karena begitu jelas, fasih, ya, dan mudah dihafal. Kita saja sama Anies Baswedan itu dengarnya enak banget dengerinnya ya, apalagi kalau dengar ucapan Rasulullah SAW. Masya Allah. Umar itu adalah salah seorang orang yang juga memahami syair, yang faham syair, tetapi dia sangat kagum dengan ucapannya Rasulullah SAW. Coba lihat. Jadi kalau kita berada pada zaman Nabi, memang kita akan jatuh hati dengan ucapannya Rasulullah SAW. Tuh lihat, ya, makanya tidak salah apabila pengarang kitab ini mensifatkan Nabi ahlal wara mantiqan, manusia yang paling indah ucapannya, wa asdaq, dan ucapannya paling jujur. Nah, tentang kejujuran Nabi kita sudah pernah bahas pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa Nabi tidak pernah berkata dengan perkataan yang dusta. Ya, ketika Nabi membawa kabar bahwa Nabi kita itu baru di Isra dan di Mi'rajkan, diperjalankan pada malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina dalam waktu separuh malam saja, kemudian dinaikkan ke atas, maka orang-orang yang mendengarkan cerita itu, maka mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak mempercayai cerita Rasulullah karena apa? Itu adalah cerita yang sama sekali tidak masuk di akal. Tetapi ada seorang yang ketika mendengar cerita itu langsung membenarkannya, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq.
Maka setelah kejadian itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena dia orang yang membenarkan cerita Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar tahu ketika Nabi menceritakan itu kemudian orang lain mendengarkannya, orang lain itu menyampaikan kepada Abu Bakar, maka kata Abu Bakar, kalau yang mengucapkan cerita itu adalah Muhammad, saya percaya. Coba lihat. Kalau yang berkata itu adalah Muhammad, saya percaya. Kenapa? Abu Bakar adalah teman dekatnya Nabi, bukan sejak Nabi diangkat menjadi Rasul, tetapi sejak dari kecil lagi. Jarak antara Abu Bakar dengan Rasulullah adalah 3 tahun. Jadi kalau ketika Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40, maka umurnya Abu Bakar adalah 37. Sebaya. Dia tahu bagaimana kecilnya Nabi, bagaimana jujurnya anak ini, orang ini. Ya, tetapi orang-orang kafir tidak mempercayainya. Nah, jadi itu salah satu sifat daripada Rasulullah, ahlal wara mantiqan wa asdaq. Ucapannya itu jujur dan juga sangat indah. Kemudian pada baris yang ke-6, ya Rabbi shalli ala Muhammad afdhali man bittuqa tahaqqaq. Wahai Tuhan, berselawatlah kepada Muhammad, seseorang yang menyatakan ketakwaan. Seseorang yang menyatakan ketakwaan. Dan ini merupakan salah satu tugas Nabi daripada Rasulullah SAW, yaitu menyeru manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi adalah manusia yang paling bertakwa di antara manusia-manusia yang lain. Makanya kan kalau kita baca qasidah tuh ada bacaan yang kita baca, apa itu namanya? Assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya. Nah, salam sejahtera atasmu, manusia yang paling bertakwa di antara manusia yang bertakwa yang lainnya. Nabi kita Muhammad memang orang yang sudah mendapatkan klaim daripada Allah bahwa dia adalah manusia yang paling bertakwa. Dan dia adalah manusia yang senantiasa mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak salah apabila Nabi kita Muhammad itu dianggap sebagai orang yang paling bertakwa. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad, bahwa Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada baris yang ke-7, ya Rabbi shalli ala Muhammad man bis-sakha wal wafa takhallaq. Wahai Tuhanku, berselawatlah kepada Muhammad, seorang yang berbudi pekerti dermawan dan memenuhi janji. Nah, dua sifat yang disampaikan, yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang mempunyai pekerti, dermawan, as-sakha, dermawan. Nih, ini sifat yang betul-betul ada pada diri Nabi. Ini juga bukan hasil didikan siapa-siapa, melainkan didikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi dilahirkan, Nabi sudah dermawan. Sejak Nabi dilahirkan, Nabi sudah dermawan. Apa buktinya? Tadi saya cerita bahwa Nabi itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Ketika Nabi dibawa ke kampung itu, kebetulan kampungnya Halimah As-Sa'diyah itu kering kerontang, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh. Ketika tumbuhan tidak ada yang tumbuh, hewan-hewan ternakan juga tidak ada yang dapat mengambil makanan daripada tumbuhan-tumbuhan itu. Apa yang menyebabkan
Apa yang terjadi ketika tumbuh hewan-hewan itu tidak mendapatkan makanan, akhirnya hewan-hewan itu kekurangan susu, ya. Kering, tanaman tidak ada, makanan buat hewan ternakan tidak ada juga. Itu yang terjadi ketika Nabi sampai ke kampungnya Halimatus Sa'diyah. Tetapi ketika Nabi sampai ke sana, Masya Allah, itu waktu Nabi belum jadi Nabi. Ketika Nabi sampai ke sana, Allah jadikan kampung itu menjadi kampung yang subur. Kampungnya subur. Dan kambing-kambing yang lain di kampung itu semuanya kering, tidak ada air susunya. Yang ada air susunya hanya kambingnya Halimatus Sa'diyah. Coba lihat. Waktu itu belum jadi Nabi. Nah, ini bentuk kedermawanan Nabi waktu Nabi masih kecil lagi. Tuh, barokah. Ya, makanya Halimatus Sa'diyah itu suka merawat Nabi karena dia merasakan perbedaan sebelum dia merawat Nabi dan setelah merawat Nabi. Ketika dia merawat Nabi, banyak perubahan-perubahan yang dia alami. Keberkahan-keberkahan itu dia rasakan ketika merawat dan menyusui Rasulullah SAW. Itu susu, ya, tiba-tiba penuh ketika akan menyusukan kepada Muhammad kecil. Coba lihat, ya, nih kedermawanan itu sudah ada ketika Nabi masih dalam usia menyusu. Ketika dia tinggal bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib ini juga bukan orang kaya. Dia orang yang hidupnya sederhana. Anaknya banyak. Tetapi dia merasakan betul-betul ketika dia mendidik, ketika dia menjaga dan membesarkan Nabi kita Muhammad SAW, dia merasakan keberkahan daripada anak ini, ya, daripada anak ini. Setiap kali akan makan, anak-anaknya tidak dibenarkan makan lebih dahulu. Siapa yang dulu makan? Muhammad, kamu makan dulu. Karena ketika Nabi makan dulu, yang lain jadi cukup. Tuh, keberkahan. Dari kecilnya Nabi sudah memberikan kedermawanan, sudah menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang yang istimewa. Ya, dimanapun dia berada, keberkahan itu akan muncul. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian sifat kedermawanan ini terus dibawa sampai Nabi itu menjadi Rasul SAW. Ya, ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, ajaran kedermawanan ini adalah antara ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dalam banyak riwayat, ya, dalam banyak riwayat yang dapat saya sebutkan pada kesempatan malam ini, hadis-hadis yang berisi suruhan daripada Nabi untuk kita bersifat dengan sifat dermawan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar." Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh daripada neraka. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu orang yang bakhil itu jauh daripada Allah, jauh daripada surga, jauh daripada manusia dan dekat daripada neraka. Ini disampaikan oleh Nabi ketika dia sudah menjadi Rasul, menyuruh kita umatnya bersikap dan berperangai seperti Rasulullah. Yaitu apa? Dermawan. Maka di antara ciri umat Nabi kita Muhammad adalah mempunyai sifat yang sama dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah. Dermawan. Nabi juga sangat membenci orang-orang yang mempunyai sifat bakhil ini. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, Allahumma a'ti, dalam satu doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah gantian bagi orang-orang yang telah menginfakkan hartanya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah,
binasakanlah harta orang-orang yang bakhil, yang menahan hartanya itu daripada diinfakkan. Begitu. Ini doa Nabi. Seolah-olah Nabi memang mengajarkan kita untuk bersikap sama seperti dirinya, yaitu apa? Dermawan. Ya, untuk bersifat seperti Rasulullah SAW. Nah, dalam satu riwayat yang lain, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Nabi ini punya sifat, kalau orang datang minta-minta kepada dia, pantang Nabi membiarkan orang ini pulang dengan tangan kosong. Nabi pantang begitu. Setiap kali ada orang yang datang kepada Nabi meminta sesuatu, Nabi akan berikan kalau memang Nabi punya. Kalaupun Nabi tidak punya, Nabi akan usahakan untuk memberikan sesuatu kepada dirinya. Dia tidak ingin membiarkan orang itu pulang dalam keadaan kosong, tangan hampa. Satu hari ada datang kepada Rasulullah seseorang. Dia minta sesuatu kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Ma indi syai'. Aku tidak punya apa-apa. Ya, Nabi ini memang jujur. Kalau memang Nabi tidak punya apa-apa, Nabi akan katakan saya tidak punya apa-apa. Berarti di rumahnya tidak punya apa-apa. Walakin ibta' alayya. Tapi tunggu dulu, ya. Tunggu. Fa idza ja'ani syai'un qadaituhu. Kalau seandainya nanti ada orang datang memberikan sesuatu kepada saya, nanti saya berikan itu kepada engkau. Gitu. Tungguin ya. Tungguin. Jadi orang-orang tuh suka memberikan Nabi sesuatu, hadiah. Nah, kalau Nabi dapat hadiah, ada orang minta, dikasih lagi sama orang itu. Tuh, lihat. Kemudian, ketika Nabi berkata dengan perkataan itu kepada orang ini, Umar yang kebetulan ada, Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad a'taituhu. Ya Rasulullah, aku sudah memberikan kepada dia. Fama kallafaqallahu ma la taqdiru alaih. Dan Allah tidak membebankan engkau ya Rasulullah dengan sesuatu yang engkau tidak mampu. Kalau engkau tidak punya, ya sudah. Jangan paksakan dirimu untuk memberikan dia kalau memang engkau tidak punya. Kata Umar. Masuk akal tidak? Masuk akal ya? Ya. Kalau kita memang tidak punya, enggak perlu membebankan diri kita. Tapi apa respon Rasulullah? Fakarihahu sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Fakariha sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Nabi marah, tidak suka dengan ucapan Umar tadi, gitu. Kelihatan dari wajahnya bahwa Nabi tidak suka dengan ucapan Umar tadi. Faqala rajulun minan ansar. Kemudian ada seseorang daripada Ansar berkata, ya Rasulullah, anfik wala takhaf min dzil arsy iklala. Ya Rasulullah, infakkanlah dan jangan takut engkau berkurang hartamu, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menggantikannya. Ketika ada orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan. Kata Umar apa? Kata Umar tadi apa? Ya Rasulullah, nggak usah paksain diri. Ucapan orang Ansor ini lebih disukai oleh Nabi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi tersenyum mendengar ucapan orang Ansor ini. Wa urifa fi wajhihil bashar. Dan kelihatan di wajahnya itu kegembiraan dengan ucapan orang ini. Padahal Ansor ini nggak ngasih apa-apa, dia cuma ngomong, ya Rasulullah, berikan gitu. Memberikan motivasi kepada Rasulullah untuk senantiasa memberikan kepada orang lain. Dan itu menggembirakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi apa? Bihadza umirtu. Dengan inilah, dengan sifat pemurah inilah aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sifat pemurahnya Nabi, ya. Dalam satu riwayat yang lain ada seseorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Ya, Safwan bin Umayyah. Waktu itu kebetulan setelah perang Hunain. Safwan bin Umayyah ini orang salah satu pemimpin daripada orang di kampungnya, orang di kaumnya, Sufyan bin Umayyah.
Dia datang berjumpa Nabi, dia minta sesuatu. Ya. Kebetulan pada perang Hunain itu Nabi menang perang dan Nabi mendapatkan banyak ghanimah. Ketika orang ini, Sofyan bin Umayyah ini melihat dan dia meminta kepada Nabi, kata Rasulullah kepada Sofyan bin Umayyah, wahai Sofyan, kamu lihat itu kambing-kambing yang banyak di lembah ini. Lembah kan itu besar ya. Lembah itu adalah tempat di mana dua gunung berada. Lembah. Sofwan, kamu lihat itu kambing-kambing, unta-unta banyak. Saya melihatnya. Ambil. Ambil semuanya. Kata Rasulullah begitu. Ambil semuanya. Dalam satu riwayat itu sebanyak 100 ekor unta. Ya, dan juga dicampur dengan kambing-kambingnya. Untanya 100, kambingnya lebih daripada itu. Kemudian ketika Sofwan bin Umayyah mendapatkan pemberian itu, dia gembira luar biasa. Dibawa tuh semuanya ke kampungnya. Ontaknya dibawa, kemudian kambingnya juga dibawa. Dia bawa ke kampungnya. Kemudian dia berkata kepada kaumnya, "Ya kaum, wahai kaum, aslimu. Masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah." Masuk Islamlah kalian karena sesungguhnya Muhammad itu telah memberikan satu pemberian yang mana dia tidak pernah merasa takut sedikit pun akan kemiskinan. Tuh lihat. Jadi sikap pemurah Nabi ini menyebabkan orang yang baru berjinak-jinak hatinya dengan Islam menjadi tertarik dengan agama Islam. Masuk Islam kalian. Aku baru diberikan sesuatu oleh Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah takut akan miskin. Pemberiannya karena terlalu banyak, begitu. Nih lihat. Ya, makanya di antara syariat agama kita, orang yang masih dilembutkan hatinya yang kita kenal dengan istilah mu'allaf, ya kan? Orang yang masih dilembutkan hatinya, mu'allaf, masih goyang. Maka mereka berhak mendapatkan apa? Mendapatkan harta zakat. Mu'allaf, ya. Nah, itu juga sering dilakukan oleh Nabi ketika ada satu pemimpin satu kaum, kemudian Nabi melihat ada kemungkinan untuk dia menjadi tertarik dengan agama Islam, diberikan sesuatu kepada dia dengan pemberian yang banyak, bukan pemberian yang sedikit. Maka sehingga ketika dia datang ke kampungnya, dia memberi kabar bahwa agama Islam itu adalah agama yang pemurah. Orang kalau pemurah itu pasti disukai oleh orang lain, ya. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh orang lain, maka di antara satu cara yang kita dapat tempuh adalah jadilah orang pemurah. Kalau majlis itu ada majlis makan-makannya, insya Allah majlisnya ramai, ya kan? Majlisnya ramai. Tuh. Karena apa? Itu menggambarkan jiwa seseorang yang pemurah. Tadi kan saya sebut hadisnya, as-sakhiyyu qaribun minan nas. Orang yang pemurah itu dekat dengan manusia. Jadi kalau kita dibenci oleh orang, di antara cara yang paling ampuh membuat dia cinta kepada kita, jadi pemurah kepada dia. Oh, itu pasti akan merubah sifatnya, ya. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain yang menggambarkan betapa Rasulullah itu pemurah, ya. Betapa Rasulullah itu pemurah. Pernah satu ketika Rasulullah diberikan membawa pulang ke rumahnya seekor kambing yang sudah disembelih. Kemudian Nabi katakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagi-bagikan kepada orang yang berhak. Kemudian oleh Aisyah dipotong-potong, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian tak lama daripada itu Nabi datang lagi ke rumahnya. Nabi tanya, wahai Aisyah, apakah sudah dibagi-bagikan semuanya? Kata Aisyah, sudah ya Rasulullah, semua sudah saya bagikan, melainkan sedikit bagian kaki depan, paha depan daripada kambing untuk kita makan.
sedikit aku sisakan bagian paha depan untuk kita makan. Oh, ya. Apa respon Nabi ketika mendengar bahwa masih ada sisa daging yang belum dibagikan, yang itu untuk mereka makan di rumah? Wahai Aisyah, ketahuilah, sesungguhnya yang milik kita itu adalah yang kita sudah berikan kepada orang. Yang ini bukan milik kita. Kalau kita ingin mendapatkan milik yang banyak, berikan kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Semua daging itu diberikan kepada orang lain. Tidak ada sedikit pun yang tersisa di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat betapa Rasulullah itu sangat pemurah, ya, sangat pemurah. Bahkan pemurahnya itu mengalahkan keinginan pribadinya. Kalau kita kan dapat daging kambing, kemudian istri kita berikan semua kepada orang, apa yang kita katakan kepada dia? Bego loh, gitu. Semuanya lo kasih orang. Buat kita yang mana? Itu kita, ya. Tapi Nabi enggak. Nabi ketika istrinya masih menyimpan, malah dia tidak suka. Kalau kamu ingin mendapatkan ganjaran pahala yang banyak, berikan semuanya kepada orang lain. Tuh lihat, ya. Ini di antara sifat daripada Rasulullah adalah as-sakha. Kemudian sifat yang berikutnya yang digambarkan oleh pengarang kitab adalah al-wafa, ya. Al-wafa. Apa artinya al-wafa? Orang yang memenuhi janji, ya. Orang yang memenuhi janji. Sifat ini memang sangat identik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun janjinya itu sebetulnya menyakitkan, tetapi kadung dia sudah janji, Nabi akan jaga betul-betul janji itu. Seperti misalnya dalam riwayat, dalam sirah Rasulullah SAW, pernah terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjian itu adalah orang-orang kafir meminta kepada Nabi, seandainya ada orang Mekah yang dia masuk Islam, kemudian dia kabur dari Mekah menuju ke Madinah, maka kamu wahai Muhammad wajib mengembalikan dia ke Mekah, gitu. Maka setiap ada orang yang masuk Islam dari orang-orang Mekah, maka wajib untuk dikembalikan ke Mekah, begitu. Tetapi kalau misalkan ada orang Islam, ya, orang Islam itu yang dia tidak mau isi perjanjiannya itu, yang saya ingat, seandainya ada orang kafir yang dia masuk Islam, kemudian dia asalnya dari Mekah, dia kabur dari Mekah, maka wajib dikembalikan ke orang Mekah. Nah, waktu sedang dibuat perjanjian itu, ada seseorang yang bernama Abu Jandal, ya. Ada orang yang bernama Abu Jandal. Abu Jandal ini anak kepada Suhaib bin Amir, orang kafir Mekah, yang waktu itu dia ada di Hudaybiyah sedang membuat perjanjian kepada Rasulullah. Sedang ditulis itu perjanjian bahwa kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, dia lari, wajib dikembalikan. Nah, waktu itu kebetulan Abu Jandal ini lari dari penjara di rumahnya. Ketika keluarganya tahu Abu Jandal masuk Islam, disiksa, diikat, dirantai, dipukulin. Tapi akhirnya dia bisa mengeluarkan dirinya, dia bisa kabur, kemudian dia lari daripada Mekah menuju ke Hudaybiyah, yang ketika itu dia mendengar Rasulullah sedang ada di situ. Ya, dia datang berjumpa Rasulullah. Nah, kebetulan bapaknya ada di situ. Bapaknya ada di situ kebetulan. Nah, kemudian kata bapaknya, "Ya Rasulullah, buktikan bahwa engkau itu memenuhi janji. Nih, anak saya lagi lari nih. Anak saya kabur. Kamu kembalikan dia kepada kami."
Bagaimana respon Nabi ketika itu? Ini ada sahabatnya baru masuk Islam dan dia pun disiksa dengan sebab keislamannya. Kemudian diminta dikembalikan kepada orang yang menyiksanya. Kira-kira tega nggak kalau kita kembalikan orang ini kepada keluarganya untuk disiksa? Tega nggak kira-kira? Ya. Tetapi Nabi waktu itu sudah membuat satu perjanjian dengan orang-orang Mekah, ya, sedang membuat perjanjian. Nabi dengan berat hati mengembalikan Abu Jandal kepada keluarganya. Ketika itu Abu Jandal berkata, "Ya muslimin, ya Rasulullah, apakah kalian mau mengembalikan aku kepada orang yang akan menyiksa aku?" kata dia. "Apakah kalian tega mengembalikan aku kepada mereka untuk aku disiksa lagi?" Coba, siapa yang sanggup, ya? Rasulullah pemimpin, tetapi karena dia sudah melakukan perjanjian, coba lihat, Nabi menunaikan janjinya, mengembalikan orang itu ke keluarganya. Coba. Sambil Nabi berkata kepada Abu Jandal, "Bersabarlah engkau, berharaplah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala." Gitu. Nih contoh, Nabi itu sangat sangat menunaikan setiap apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kalau kita ingin menjadi umatnya Nabi, maka di antara ciri yang harus ada pada umat Nabi adalah senantiasa menunaikan setiap janji yang pernah kita ucapkan. Ya, apapun janjinya, maka wajib kita menunaikan janji itu, karena itu merupakan salah satu sifat daripada Rasulullah SAW. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pada baris yang berikutnya, "Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq." Wahai Tuhan, berselawatlah kepada Muhammad dan kumpulkanlah setiap perkara-perkara yang terpisah-pisah. Ya, ini harapan. Baris yang ke-8, baris yang ke-9, baris yang ke-10, ini semuanya permintaan. Kalau yang di atas tadi berisi pujian dan sifat-sifat Nabi, yang ke-8, 9, 10 ini adalah berisi permintaan kepada Allah melalui wasilah sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa aslih wa sahil ma qad ta'awwak. Ya wahai Tuhan, berselawatlah kepada Muhammad dan perbaiki dan mudahkanlah perkara yang sulit. Permintaan. Kemudian yang berikutnya, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Wahai Tuhan, berselawatlah kepada Muhammad dan bukakanlah setiap kebaikan yang tertutup. Permintaan lagi. Ya, apa yang kita minta? Minta dikumpulkan setiap yang terpisah. Minta dimudahkan dan diperbaiki setiap permasalahan. Minta dibukakan setiap kebaikan yang tertutup. Itu semua kita minta. Melalui perantaraan apa? Melalui perantaraan salawat. Ya, ini doa ini sebetulnya. Maka kalau kita baca salawat ini, salawat pembuka ini, hayati betul-betul apa yang kita sedang baca. Ketika kita sedang baca ini, kita sedang minta kepada Allah untuk diselesaikan masalah kita. Dan percayalah dan yakinilah bahwa orang yang banyak berselawat kepada Nabi itu adalah orang-orang yang akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu, ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab yang dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sangat banyak berselawat kepadamu ya Allah, ya Rasulullah. Maka bagaimana cara aku membagikan selawatku itu dalam doa-doaku?" "Terserah engkau," kata Rasulullah. "Kalau separuhnya bagaimana ya Rasulullah? Kalau seperempat bagaimana ya Rasulullah? Tambah, terserah, kalau engkau tambah lagi itu baik bagi engkau. Kalau setengahnya ya bagaimana ya Rasulullah? Terserah engkau, kalau engkau tambah maka baik bagi engkau. Kalau 2/3 bagaimana ya Rasulullah? Terserah engkau, kalau engkau tambah maka bagus bagi engkau. Kalau begitu ya Rasulullah, aku alokasikan, aku buat semua permintaanku itu dalam doa-doaku isinya adalah salawat." Begitu kata Rasul, kata Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi apa? "Idzan
tukfa hammuka idzan yukfa hammuka wa yughfar laka dzambuka. Kalau memang engkau berkata bahwa engkau menghabiskan doamu hanya isinya salawat, bukan permintaan yang lain, maka ketahuilah engkau akan dicukupkan dari segala apa yang engkau inginkan, dan engkau akan diampuni dari segala dosa-dosa engkau. Ini apa namanya? Pernyataan daripada Rasulullah. Kalau orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, apa yang kita tidak sempat minta itu akan ditunaikan. Ini janji Rasulullah, shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan ucapan. Ya. Dan banyak buktinya, di antara bukti bahwa salawat itu dapat menyelesaikan masalah kita. Ini saya pribadi ya. Saya pribadi. Pernah satu ketika mobil saya itu waktu di Malaysia, ini ceritanya. Mobil saya terkunci. Kebetulan kuncinya ada di dalam. Gimana bukanya? Kuncinya ada di dalam. Kemudian ketika saya ingat bahwa salawat itu bisa menyelesaikan masalah, ya. Ini dengan keyakinan aja, modalnya keyakinan. Saya ambil kunci, bukan kunci mobil, kunci apa aja saya ambil. Saya ambil kunci, saya buka-buka sambil salawat. Ya. Lama juga tuh, lama juga. Tapi saya yakin memang kalau kita banyak salawat, masalah kita selesai. Yakin aja, yakin. Ya. Lama juga itu saya buat kayak gitu. Izin Allah, pintu mobil itu kebuka. Ya. Pintu mobilnya kebuka. Ini pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi. Padahal kuncinya bukan kunci mobil itu, bukan. Ya. Nah, ini satu bukti. Nah, dalam satu cerita lagi, satu kisah yang masyhur, ini kisahnya masyhur, sangat masyhur. Sering diceritakan oleh para ulama juga. Bagaimana salawat itu dapat mengatasi masalah seseorang. Ya. Ada seseorang yang orang ini terlilit dengan hutang yang banyak. Ya. Terlilit dengan hutang yang banyak. Maka dia pun bingung bagaimana membayar hutang-hutangnya ini. Kebetulan kemudian dia terfikir, dia datang ke seorang pedagang, tajir, peniaga, yang dia banyak duit. Dia datang kepadanya untuk minjam duit sebanyak 500 dinar. Sebanyak 500 dinar. Untuk apa? Untuk membayar semua hutang-hutangnya. Diberikan duitnya, kemudian ditanya, berapa lama kamu akan pinjam duit ini? Sekian hari. Baik, dicatat, kemudian diberikan uangnya kepada orang ini. Sampai di rumah, duit-duit ini dibayarkan ke semua orang-orang yang pernah dia pinjam duitnya. Semuanya sudah dibayar habis, tidak ada tersisa sedikit pun. Hutang kepada orang-orang ini selesai. Tinggal hutangnya kepada si orang kaya ini, 500 dinar. Pada hari di mana dia wajib membayar hutangnya, ditagih hutangnya. Mana hutangmu? Kembalikan, bayar hutangnya. Kamu janji bahwa kamu akan bayar pada hari ini, bayar hutangnya. Kemudian kata orang ini, saya tidak punya duit. Saya tidak punya duit sedikit pun. Ya. Enggak punya duit. Baik, kalau kamu tidak mau bayar, saya akan laporkan kepada qadhi. Saya akan laporkan kepada tuan hakim. Dilaporkan. Kemudian orang ini pun diseret ke mahkamah, diseret ke pengadilan untuk diminta pertanggungjawaban dia. Karena dia tidak mampu membayar hutangnya tadi. Kemudian ketika ditanya oleh hakim, apakah kamu punya duit untuk membayar hutang? Maaf tuan hakim, saya tidak punya duit. Saya tidak punya duit sedikit pun untuk membayar hutang-hutang saya. Kalau begitu, kamu dihukum untuk masuk penjara sampai kamu mampu membayar hutang-hutangmu itu. Begitu. Dihukum dia untuk masuk ke dalam penjara sampai dia sanggup membayar hutang-hutangnya.
Akhirnya kemudian dia berkata kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, izinkan saya untuk pulang. Malam ini saya akan pulang ke rumah. Sekedar saya ingin menyampaikan salam perpisahan dengan istri dan anak-anak saya. Setelah itu besok pagi saya datang lagi untuk menjalani hukuman." Kata hakim ini, "Apa jaminan kamu bahwa kamu besok akan datang lagi ke tempat ini untuk masuk penjara?" Dia bingung, duit nggak ada, disuruh berikan jaminan. Ya, kira-kira apa yang terfikir olehnya? Terlintas dalam pikirannya, "Wahai Tuan Hakim, saya memberi jaminan Rasulullah. Saya memberi jaminan Rasulullah, seandainya besok saya tidak datang, maka saya bersedia untuk tidak lagi dianggap sebagai umatnya Rasulullah." Coba. Ini hakim tahu bahwa jaminan itu bukan jaminan yang kecil, tetapi jaminan yang mahal. Kalau orang sudah menjaminkan bahwa dirinya tidak akan lagi dianggap sebagai umatnya Rasulullah, Masya Allah, itu sudah merupakan satu jaminan yang sangat besar. Kemudian orang ini, hakim ini memberikan izin kepada dia. "Kalau begitu kamu pulang. Kamu pulang ke rumahnya." Diceritakan kepada istrinya bahwa saya ini akan menjalani hukuman. Saya sudah diputuskan untuk masuk penjara lantaran tidak dapat membayar hutang-hutang itu. "Lalu kenapa abang bisa pulang?" Kata istrinya. "Kenapa abang bisa pulang?" "Saya minta izin dengan memberikan jaminan kepada Tuan Hakim. Jaminannya adalah Rasulullah." Kata istrinya, "Betulkah abang menjaminkan Rasulullah?" "Ya, karena tidak ada yang dapat lagi saya jaminkan, melainkan hanya itu." Kata istrinya, "Kalau memang abang sudah menjaminkan Rasulullah, maka malam ini mari kita banyak-banyak bersalawat. Minta kepada Rasulullah melalui perantaraan dia untuk menyelesaikan masalah kita." Maka dua orang ini, suami dan istri ini, malam itu tidak tidur. Dia salawat kepada Rasulullah. Sampai-sampai ketika mereka sudah terlalu penat bersalawat, mereka akhirnya tertidur. Mereka tertidur. Dalam tidurnya si suami ini bermimpi dia berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Rasulullah, dan dalam mimpinya itu Rasulullah berkata kepada dia, "Wahai fulan, besok kamu datang ke rumah amir, kamu datang ke rumah gubernur, besok kamu datang ke rumah kepala daerah," gitu ya kalau di sini. Datang kepada dia, katakan kepada dia, suruh dia untuk membayarkan hutangmu itu sebanyak 500 dinar. Seandainya dia tidak percaya dan dia meminta bukti, katakan kepadanya bahwa engkau setiap malam senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Dan pada malam terakhir engkau terlupa bilangan, engkau tersalah hitung, dan Rasulullah sudah anggap sempurna bilangannya. Katakan itu kepada dia. Bangun dia, terkejut dia, kemudian dia segera ke rumah amir itu, ke rumah kepala daerah di kampung itu. Kemudian dikatakan kepada dirinya bahwa, "Wahai Tuan, saya berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Dalam mimpiku itu Rasulullah menyuruh engkau untuk membayarkan hutang-hutangku sebanyak 500 dinar. Lah, ini kalau ada orang tiba-tiba minta dibayarin hutang kan kurang ajar ya. Datang-datang minta dibayarin hutang, pakai bawa-bawa Rasulullah lagi. Kemudian kata amir ini, "Apa bukti bahwa kamu betul-betul berjumpa Rasulullah dan Rasulullah menyuruh aku membayarkan hutangmu?" "Wahai Tuan, buktinya adalah Rasulullah memberitahukan aku bahwa Tuan setiap malam senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Terkejut amir ini, "Lah, dari mana dia tahu?" Kebiasaannya diketahui oleh orang ini. Siapa yang memberitahukan? Rasulullah. Dan kata Rasulullah, malam terakhir Tuan itu tersalah hitung, tetapi Rasulullah sudah menganggap sempurna bilangannya. Mendengar ucapan orang ini,
Amir ini sangat bergembira. Karena apa? Karena kebiasaannya yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah itu disampaikan, dan Rasulullah tahu. Rasulullah tahu kepada apa yang dilakukan itu. Karena kegembiraannya kepada perkara itu, kepada berita itu, akhirnya dia masuk ke dalam, dia ambil duit sebanyak 500 dinar dari Baitul Mal. Ambil, ini uang untuk membayar hutang-hutangmu. Kemudian dia ambil lagi dari dompet pribadinya sebanyak 2.500 dinar. 2.500 dinar. Ini aku tambahkan hadiah daripada duitku sendiri sebagai satu ucapan terima kasih karena aku bergembira karena apa yang telah aku lakukan itu didengar oleh Rasulullah. Pulang dia, bawa duit 3.000 dinar. Kemana tujuannya? Tujuannya adalah menuju Tuan Hakim tadi untuk membayar hutangnya sebanyak 500 dinar itu kepada mahkamah. Kemudian ketika dia sampai di rumah Tuan Hakim, rupa-rupanya Tuan Hakim ini sudah menunggu dia. Tuan Hakim ini sudah menunggu si orang yang berhutang ini. Lantaran apa? Lantaran pada malam tadi dia berjumpa Rasulullah. Ketika dia datang, kemudian berjumpa dengan Tuan Hakim, dipeluk orang ini. Wahai fulan, dengan sebab engkau aku dapat jumpa Rasulullah, katanya. Dengan sebab engkau aku dapat jumpa Rasulullah. Malam tadi aku berjumpa Nabi, dan dalam mimpiku itu Rasulullah SAW berkata, wahai fulan, kalau engkau ingin diselamatkan nanti pada hari kiamat, bantu dia, bayari hutang-hutangnya. Maka aku sangat bergembira dengan mimpi itu. Sekarang ambil duit ini, bayarkan hutangmu, ditambahin 500 dinar. Karena Nabi datang dalam mimpi hakim ini bahwa dia berjanji, Rasulullah akan berjanji kalau orang ini menyelesaikan masalahnya, hakim ini akan diselamatkan oleh Rasulullah nanti pada hari kiamat. Bawa duit 3.500 dinar. Kemana tujuannya? Ke orang yang dia hutangi, yang dia berhutang kepada dia. Sampai ke orang itu, kemudian rupa-rupanya orang ini juga mimpi Nabi. Orang ini jumpa mimpi Rasulullah. Kemudian kata orang ini, wahai fulan, dengan sebab engkau juga aku mimpi Rasulullah. Ambil duit ini 500 gitu. Ambil duit ini 500, aku halalkan hutangku kepadamu. Kenapa engkau berikan ini? Sebab pada mimpiku tadi malam Rasulullah berkata, kalau engkau maafkan dia, maka Allah juga akan memaafkan kepada hari kiamat nanti. Diberikan duit 500 dinar, hutangnya lunas. Apa yang terjadi kepada orang ini? Pada malam tadi dia dirundung masalah, dililit hutang 500 dinar. Sehari kemudian masalahnya hilang, bahkan duitnya bertambah. Asalnya dia memiliki hutang 500 dinar, hari berikutnya duitnya bertambah menjadi 4.000 dinar. Buah dari apa? Buah dari salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita baca pada baris yang ke-8, 9, 10 itu adalah permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah salawat kepada Rasulullah. Ya, makanya kalau kita baca salawat ini, maka hayati permintaan itu dengan khusyuk-khusyuknya. Kemudian kita habiskan, ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabiyyi ta'allaq. Wahai Tuhan, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, ya, dan kepada keluarganya dan setiap orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Nabi. Ya, siapa itu? Kita termasuk di dalamnya. Kemudian, ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi
wa man lil habibi ya'syak. Wahai Tuhan, betul ya? Ya, wahai Tuhan, berselawatlah kepada Muhammad dan keluarganya dan orang-orang lil habibi ya'syak, orang-orang yang rindu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Insyaallah kita. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabiyyi tawassak. Wahai Tuhan, berselawatlah kepada Nabi Muhammad dan terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan talinya Nabi Muhammad, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Yang terakhir, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambahkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah, menambahkan lagi pengetahuan kita tentang sifat-sifat Rasulullah, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul cinta dan dapat meniru segala sifat-sifat dan kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا ودود نسأل فك القيود ونيل كل المقصود فاغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين
Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang tadi disampaikan. Insyaallah minggu bulan depan kita akan masuk pada fasal yang pertama. Bukan ya. Inna fatahna dulu ya. Inna fatahna dulu ya. Inna fatahna dulu kan baru pasal pertama ya. Insyaallah kita akan bahas tentang inna fatahna, kemudian laqad ja'akum. Itu juga menceritakan tentang Rasulullah. Itu perlu dihuraikan. Insyaallah kita diberikan umur panjang, sehat badan. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada bikin acara? Nggak ada? Oh gitu. Kirain aja bikin itu kan maulid kali apa gitu.